hati-hati anak-anak cucu PKI, keturunan PKI. Wah, ini kerjaan keturunan PKI. Wah, keturunan PKI itu pasti jahat. Mereka itu pasti komunis seperti orang tuanya. Apakah itu ajaran Islam? Kalau orang tua nggak baik, apakah anaknya ikut nanggung? Coba saya tanya nih. Ada dalam Islam kayak begitu? Nggak ada. Kita kalau bulan September ya, itu kita ini bangsa Indonesia ini selalu tegang. Ya, selalu tegang dengan sejarah G30 SPKI itu. Bagi kita ini ya, G30 SPKI itu nyata, itu fakta. Jadi kejahatan Partai Komunis itu nyata ya. Bukan cerita tapi nyata. Dan bukan hanya 1965 mereka berontak dengan melakukan pembunuhan, perusakan ya. 1948 juga mereka berontak juga. Bayangkan baru 3 tahun kita merdeka, sudah berontak dia. Di Madiun itu ya, 1948. Jadi pemberontakan atau kejahatan PKI itu nyata terjadi. Untuk sesuatu yang pernah terjadi dan terjadinya tidak hanya sekali, tapi sudah 2 kali pada masa kita merdeka. Ini yang besar-besarnya. Sebelum 65 itu banyak kiai-kiai, santri-santri pesantren itu diserang, diserbu, dibunuh kiai-kiai banyak. Tapi yang besarnya itu 2 kali. Karena itu terjadi 2 kali yang besar ya, sekali lagi belum yang kecil-kecil, maka memang kita harus waspada. Waspada dalam arti apa? Waspada bahwa ancaman itu bisa jadi terjadi lagi kalau kita tidak waspada. Tapi waspada itu bukan berarti ya, waspada itu bukan berarti paranoid. Paranoid itu punya ilusi. Akhirnya sampai terseret ya, kepada antar kita saling memusuhi. Waspada iya, tapi tidak boleh juga kita kemudian seperti orang paranoid ya, ketakutan berlebihan. Umat Islam itu tidak pernah takut. Jangan kita gara-gara ini kemudian diciptakan rasa ketakutan terus. Jangan, umat Islam gak boleh takut. Sekarang di Indonesia sudah resmi dilarang, alhamdulillah, ideologi komunis. Tapi orang-orang yang berpaham komunis masih ada gak? Wallahu alam, kita gak tahu. Bisa ada gak? Bisa. Bukannya mustahil. Sesuatu yang dilarang ajarannya oleh negara, itu bisa jadi ada orang yang meyakininya. Tapi apapun, kita umat Islam ya tidak pernah takut untuk menegakkan ketuhanan yang Maha Esa di Republik ini. Kita nggak pernah takut. Tapi sekali lagi tidak boleh kita paranoid. Jadi begitu sudah bulan September, banyak sekali WA itu, macam-macam isi WA itu. Ada yang sifatnya mengingatkan tentang sejarah, tapi ada juga yang macam-macam. Bahkan ada peristiwa-peristiwa kemudian dengan gampang dikaitkan. Padahal tidak, atau belum tentu. Ya. Kan kita di Islam itu diajarkan
Qul hatu burhanakum, itu Islam. Jadi Islam itu bukan ilusi, bukan prasangka, bukti. Jadi waspada, tapi jangan berlebihan. Yang kedua yang ingin saya ingatkan ya, dalam Islam itu kaidah kullu nafsim bima kasabat rohinah. Setiap orang itu menanggung amalnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu jiwa yang menanggung dosa dari jiwa yang lain. Tidak ada nama dosa warisan dalam Islam. Maka kalau dalam pandangan saya, istilah ya, wah ini apa? Hati-hati anak-anak cucu PKI, keturunan PKI. Wah ini kerjaan keturunan PKI. Wah keturunan PKI itu pasti jahat. Mereka itu pasti komunis seperti orang tuanya. Apakah itu ajaran Islam? Kalau orang tua nggak baik, apakah anaknya ikut nanggung? Coba saya tanya nih, ada dalam Islam kayak begitu? Gak ada. Betapa banyaknya orang baik yang lahir dari orang tua yang tidak baik. Utbah anaknya Abu Lahab, tuh dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, anaknya Utbah, pejuang. Abu Jahal, yang sadisnya kayak apa kepada Rasul, anaknya Ikrimah, oh pahlawan. Jadi singa di medan perang, membawa panji Islam. Sebaliknya juga ada, orang tuanya baik, anaknya nggak beres. Ada apa enggak? Ada. Makanya di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Selain tafsir yang pokok ya, bahwa dari sesuatu yang mati itu Allah keluarkan yang hidup, dari tanah lahir manusia, atau dari yang hidup itu kemudian lahir yang mati ya, manusia kemudian ketika dia sudah hidup di dunia dia akan mati, masuk ke dalam alam barzah. Tapi selain itu ulama mengatakan ayat ini membawa isyarat bahwa sesuatu yang baik bisa lahir dari yang tidak baik, yang hidup bisa keluar dari yang mati. Atau sebaliknya, yukhrijul mayyita minal hayy. Bisa saja lahir yang tidak baik dari yang baik. Ini prinsip dalam Islam. Jadi kita jangan terombang-ambing, jangan kita ikut-ikutan. Wah, ini anak-anak katanya dulu kan tahun 60-an itu simpatisan PKI katanya 20 juta jumlahnya. Anggota PKI 3 juta. Berarti kalau sekarang sudah berapa puluh juta, wah itu mereka itu akan menghancurkan kita, mengusir kita. Belum tentu. Lihat sekali lagi dalam sejarah. Jadi kita harus hati-hati bapak-bapak ya. Jangan kita ikut agitasi ya. Jadi provokasi yang membuat kita akhirnya putus silaturahim dengan orang lain. Ada memang anak cucu dari komunis itu yang ikut komunis, ada, bahkan ada yang bangga, ada yang nulis buku tuh kalau nggak salah tuh, saya bangga anak PKI, ya itu sudah, itu bagian dia. Tapi banyak juga yang tidak ada hubungannya dengan orang tuanya, dalam arti tidak mengikuti orang tuanya. Jadi kita tidak boleh menimpakan kesalahan orang tua kepada anak. Sebabnya sederhana, dia tidak pernah milih lahir jadi anak siapa. Kan saya, bapak-bapak kita semua tidak pernah bisa milih kan. Kalau mau milih jadi anak siapa? Anak Nabi besar Muhammad SAW.